Kemarau setahun, dihapuskan hujan sehari. Peribahasa itu sedikit banyak mengilhami kami. Dahaga akan ketiadaan kompetisi, dihapuskan sehari dengan pengumuman. Sorotan lainnya, Saudara Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas izin penyelenggaraan kompetisi sepak bola Indonesia. Bisa memuluskan langkah menuju gelaran Liga 1. Sepak bolanya, Pak. Alhamdulillah kita sudah diizinkan untuk bisa menggelar Piala Menpora untuk turnamen pramusim. Hausnya kami akan perjuangan di lapangan, Dibayar kesempatan untuk bermain selama sebulan. Akhirnya waktunya datang juga. Sepak bola Indonesia kembali berlaga. Saya sangat senang kita kembali main bola. Tanpa penonton, tanpa supporter. Pemirsa, supporter juga punya peran krusial untuk menyukseskan jalannya kompetisi di tengah pandemi karena protokol kesehatan jadi tanggung jawab bersama. Setahun, sebulan atau sehari, Begitu ada kesempatan, kami selalu akan habis-habisan di lapangan lagi. Reason we were happy because players want to play. estava feliz porque estava 1 ano sem jogar futebol e estava louco para começar a praticar logo o esporte que eu amo e é meu trabalho. Sangat senang dan yang penting bisa bermain bola lagi, itu yang kita rindukan sebagai pemain bola. After 1 year no playing football, no matches, I was really happy that we can play again. And so it was really good news for us and for myself. Karena kita sudah bosan, jenuh di rumah, latihan tanpa pertandingan. Dalam setahun itu bisa menjadikan karir, khususnya karir bagi seorang atlet sepak bola bisa terhambat. Nah, kalau pikiran Beckham sih ya pertama ya kita mendengar berita bahwa Piala Menpora bisa digelar, ya tentunya senang lah bisa kembali bisa main bola lagi setelah hampir 1 tahun. Jangan-jangan nanti ada perubahan lagi rencana. Yeah, obviously everything has been cancelled since March last year. Every time we want to play something and we prepare for something, it is cancelled. Saya pikir normal ya, sebagai seorang manusia, sebagai orang yang berharap, tentunya akan mendapatkan jawaban 2 hal, jadi atau tidak jadi, misalnya seperti itu. Begitupun saya, cuma karena posisi saya sebagai seorang pelatih, tentunya besar harapan saya dengan teman-teman pelatih tentunya memberikan informasi yang bisa membuat pemain setidaknya tidak bimbang atau bingung seperti itu. Kita sebagai pemain hanya bisa siap apakah itu dilanjut atau tidak. Kalau saya waktu ada Piala Menpora, saya sangat yakin. I trust Piala Menpora come here for new motivation because long time I have football in Indonesia. Yang mengadakan turnamen ini betul-betul udah punya planning yang bagus ya. Mungkin secara protokol kesehatan, vaksin juga udah diberikan pada masyarakat dan ini bisa bagus untuk kedepannya.
players wanted to play football. That was the main thing. Nah, tidak. Drawing nggak terlalu memikirkan ke situ sih ya. Yang penting kita ada turnamen gitu. Aku lihat tapi aku tidak nonton semua. Kalau nonton sih enggak. Not that really. I saw the news and I follow it, but I didn't watch it live. Yeah, I watched it because it was live on TV. I think it was nothing spectacular to watch. I think the only thing that I really enjoyed was looking at Teddy as our director in Persebandung, being the fittest person of all the officials there. And I think that was really good to see how fit Teddy is and how serious he is about staying fit and leading Persebandung to future success. Untuk fairness, tim-tim yang berada di wilayah-wilayah ini itu tidak boleh menjadi tuan rumah di stadionnya sendiri. Betul sekali. Lalu di Sleman ini ada Persib Bandung. This is another one of those things in the tournament. They said no team can play in his hometown, right? But later suddenly other teams were allowed to play in their hometown. So it is also not fair. Sangat antusias untuk bertanding. Jadi kita mempersiapkan ya ibaratkan tesnya kita 2 minggu lah. Bahwa Sleman punya stadion yang cukup banyak. Kemudian Stadion Mago Harjonya juga dilihat dari fasilitas dengan pintu masuk yang banyak, alur emergensinya bisa ditangani dengan cepat, terus rumah sakit rujukannya juga oke, tidak terlalu jauh, sehingga saya yakin nih ketika ada sesuatu semuanya aman. Ini sebenarnya kita ingin melakukan silaturahmi sebenarnya, karena kebetulan memang Persib bermain di Sleman, ya kan. Kemudian dengan himbauan dari Menpora, dari OC yang mengajak untuk semua fans menonton dari rumah, makanya kemudian kita minggu lalu juga melakukan kampanye lah untuk dukung dari rumah dengan Pak Heru, dengan Kang Asep, terus kemudian dihadiri juga oleh Pak Wakil Wali Kota. Intinya kita mendukung lah bahwa kita harus nonton dari rumah karena memang ini adalah menjadi suatu test case bagi kita semua supaya Liga 1 bisa berjalan, karena itu memang ujian bahwa apabila kita bisa menjalankan ini dengan baik, maka mudah-mudahan polisi juga akan memberikan izin. To have the vaccines done during the tournament, I think was very positive and a very honorable suggestion by the government, because they're trying to support the professional sports in the country. So we're all very pleased with that. It's very important you got vaccine this moment now to prevent. I think PR Menpora about the protocol COVID is very good. Yes, before game, our game, you do swab test, you go to estádio, protocol again. Very nice. Congratulations for PSSI, for Federation. Terbayang ketika misalnya kita ada di Sleman selama fase penyisihan waktu yang lama, kemudian terisolir dan tidak bisa kemana-mana, tentunya harus membawa persiapan yang cukup, termasuk hobi saya dalam membuat kopi misalnya, seperti itu. Saya harus bawa nih ini. Here is our special coffee man. If we want coffee, we go to Yaya's room, because look, he's got his own small brewery with coffee with him, and we love it. We thank him for that. Waktu itu terbesit selama 2 minggu, wah ini. Jadi sesuatu hal yang kayak wajib ya, dalam sehari itu saya harus minum kopi itu 2 kali gitu, maksudnya 2 gelas. Bawa ranginang, bawa keripik sampe, terus gorengan, oncom sama tempe. Jadi saya meminumnya ketika misalnya dalam perjalanan menuju ke pertandingan, kemudian ketika sebelum warming up, kemudian setelah babak pertama selesai, kemudian setelah selesai pulang bermain. Karena makanan saya yang favorit saya itu kan makanan betul-betul Sunda.
Sunda, terus tiap harus ada ikan asin, sambal, terus saya juga harus, kalau orang Sunda mah ada ulen ya, ulen sama ranginang itu harus ada setiap hari. Dengan cara saya mempersiapkan diri sebagus mungkin buat tim, buat saya salah satunya kopi menjadi salah satu syarat, atau misalnya salah satu energi yang bisa memotivasi saya untuk berusaha survive supaya tim ini bisa meraih hasil yang bagus gitu. Continue misalnya setelah hasil penyisihan, kemudian continue ke babak 8 besar selanjutnya seperti itu. So but we managed it well, I think, with 2 buses. Karena dari sebagian pemain dari Diklat bisa sama-sama sama Henen ketika di bis tour ke Jogja, tapi beda cerita dulu di Persib 1, sekarang di Persib Senior. Dulu ke Lamongan sama teman-teman Diklat U18, sekitar 13 jam ke Lamongan, jadi nggak masalah sih buat itu. Ke Jogja kan cuma 10 jam, lebih jauh Lamongan. Nah mungkin sudah biasa naik bis kalau waktu di sebelum ke senior kan, ya jadi sebenarnya sih hal yang biasa lah maksudnya ya, karena mungkin sudah terbiasa naik bis away, jadi ya kita dibawa happy aja mungkin karena menjaga prokes juga kan. Nobody had any objection. Everybody was pleased with the way we prepared. We prepared our own food, so we don't have to stop and buy food on the way. And Di perjalanan juga ya makan semua ya, yang ada di bis grup saya makan semua, nyobain itu. Wonder Luis ya, yang asalnya nggak suka ya, pas nyobain gorengan tempe dia suka. Pas itu Nick lihat, Nick juga ngambil di bawahnya ke belakangnya. Pak Teddy mohon izin, silakan diambil Pak Teddy. Silakan mohon izin Pak. Untuk di Sleman ya ini ya. well, like I said, the cup, which was, in my opinion, totally wrong organized in terms of it was like you go to the next round, you must win matches again, and they got best player, best official, etc., etc. So what's the point? Everybody coming to this bubble system, if you call it like that, and then you only play 2 matches and you have to go back home again. So the players don't get a chance to play. Let's not forget this. It's really important. It was just a tournament to get the license to start a league. Di grup D kita memiliki Persib Bandung berhadapan dengan Persiraja Banda Aceh, Persita Tangerang, dan Bali United. Ya, inilah dia merupakan grouping dari Piala Menpora tahun 2000. Jujur ya, pasti yang pertama yang terbesit dari itu sih kita gimana bisa bermain dulu. Yang penting itu kita bertanding, bermain. Kita belum sempat memikirkan lawan, tapi setelah kita running sama pelatih, sama pemain, sama teman-teman, dan mulai start kita mau kemana nih kita, awal kita start kita. Bukan berarti merendahkan tim-tim yang ada di grup itu, kita percaya dengan pemain yang ada di dalam tim kita sendiri. Siapapun lawannya tidak ada masalah buat kami. The first time that I came for the training, I saw the quality on the training, and also the atmosphere in the team was really good. So yeah, I was like, okay, if you go into the tournament, you can go really far. Itu kita lebih percaya diri, bisa bertahap lah, maksudnya bisa setiap laga kita bisa memenangkan pertandingan dan bisa lolos ke fase selanjutnya. Bapak di sini ada yang di tangan kan, bukan di otak ya, bukan. Langsung dari Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, inilah dia pertandingan dari final turnamen Piala Menpora 2021. Mari kita sambut Persija Jakarta dan juga Persib Bandung. No, I never noticed about it, but I do know that these commentators, they are Persija fans, huh? Correct? Rendra itu secara spontan ya, karena waktu itu mungkin yang lebih siap itu Persija sama Persib, tapi dia tidak ada unsur untuk udah tahu gitu. Kebetulan juga disebut bisa jadi karena mungkin omongan adalah doa kali ya. Jadi omongan dari Bang Rendra bahwa
akan tersaji final Persija, dan itu kejadian di mana? Kamu di mana? Oh, oke. Sukses.